Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Iki baru krungu. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua memberikan kita kesehatan pada hari ini, kesempatan belajar bersama dengan Ustazah Ica dengan materi yang sama, yaitu belajar bersama. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri balik ya, dan apa aja bisa dilakukan oleh anak-anak yang sedang mengalami haid. Nah, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah teladan ya, dan juga istri-istri beliau banyak sekali memberikan contoh kepada kita bagaimana menjadi seorang perempuan ya, bagaimana sejatinya seorang perempuan itu bisa mengikuti para istrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, ya sudah berkumpul ini 64 ya. Ini memang materi ini dikhususkan buat anak-anak SD Irada yang perempuan ya Ustazah, karena minimnya ilmu kita ya, jadi harus terus belajar dan belajar lagi. Begitu juga Ustazah juga terus belajar dan belajar lagi. Nah, Ustazah kok ada cowok? Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu ya, walaupun hal-hal yang seperti ini ya, ini termasuk ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Kok ada cowok cari sih ya? Ketemu lagi sama Ustazah. Ada cowok. Membaca doa Muhammad Mirza Al-Faruq 2PU. Assalamualaikum. Ya kakak tarik. Anak-anak sekalian, Apa ya? kita minta bantuan pada teman-teman semuanya untuk mute ya, secara mandiri. Jadi Ustazah Ida minta bantuannya. Kalau enggak ada pertanyaan atau yang lagi kan baru dinyalakan sayang. Ini ada Mas Ustaz. Kemudian siapa belum dimatikan? Oke. Semuanya. Ada cowok Ustazah. Iya ya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, kita sambut bersama-sama Ustazah Ica. Assalamualaikum Ustazah Ica. Dinyalakan mikrofonnya, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ica sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah saya juga sehat semuanya. Semoga Ustazah Ica sehat terus ya, Us. Amin. Amin. Ya. Berdoa sekaligus materi hari ini. Terima kasih Ya. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan juga membaca doa akan belajar. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, materi hari ini adalah tanda-tanda balik.
Jadi materi hari ini itu masih ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya kemarin, apa anak-anak masih ingat? Hikmahnya haid, hukum belajar ilmu haid, pembagian-pembagian darah, dan juga pengertiannya haid. Untuk hari ini, materi hari ini adalah tanda-tandanya balik. Ya. Anak-anak pasti banyak yang bertanya, apa sih itu balik, Ustazah? Balik ialah sampainya anak pada fase dewasa. Jadi balik adalah fase dewasa. Sampainya anak pada fase dewasa. Yang mana ketika pada fase ini, anak-anak pasti mengalami salah satu tanda-tandanya balik. Dan jika anak-anak ini sudah memasuki fase ini, maka dia mempunyai kewajiban. Jadi dia wajib melaksanakan semua kewajiban-kewajiban syara. Seperti apa? Seperti sholat, sudah wajib sholat. Seperti sudah wajib puasa, wajib menutup aurat. Sudah nggak boleh lagi deket-deket sama yang bukan muhrimnya. Ya, begitu. Itu tadi adalah definisi dari balik. Diulangi lagi sama Ustazah ya. Definisinya balik itu itu apa sih? Sampainya anak pada fase dewasa. Sampainya anak pada fase dewasa. Yang mana apabila anak ini sudah sampai pada fase ini, dia pasti mengalami salah satu tanda-tandanya balik. Apabila anak sudah memasuki fase ini, dia mempunyai kewajiban. Jadi dia sudah wajib melaksanakan semua kewajiban-kewajiban syara seperti sholat, puasa, menutup aurat, dan lain-lain. Jika tidak dikerjakan, maka dia akan berdosa. Dosanya sudah ditanggung sendiri. Yang tanggung dosanya bukan ayah sama mama. Itu ya. Baik, sekarang itu ada 3. Yang pertama, mengeluarkan air mani atau sperma. Mengeluarkan air mani atau sperma bagi laki-laki atau perempuan setelah umur 9 tahun tepat. Ya, setelah umur 9 tahun tepat. Biasanya ini lewat mimpi. Nggak tahu mimpinya kayak apa, jadi apabila sampean kok mimpi malamnya, paginya itu kok ngompol, bukan pipis ngompolnya, lah itu segera harus lapor pada ayah atau harus lapor sama mama ya. Mah, aku kok ngeluarin ini, gimana ini mah? Lah harus gitu ya. Jadi tanda-tanda balik yang pertama adalah mengeluarkan air mani atau sperma bagi laki-laki atau perempuan setelah umur 9 tahun tepat. Yang kedua, tanda-tanda balik yang kedua ialah mengeluarkan darah haid bagi perempuan ya, soalnya laki-laki nggak pakai haid. Yang haid perempuan, mengeluarkan darah haid bagi perempuan setelah umur 9 tahun, kurang 16 hari, kurang sedikit. Itu. Jadi keterangan yang kemarin sama mengeluarkan darah haid bagi perempuan setelah umur 9 tahun, kurang 16 hari, kurang sedikit. Kemudian tanda-tanda balik yang ketiga ialah genap berusia 15 tahun. Genap berusia 15 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Yakni jika setelah umur 9 tahun kok belum pernah mengeluarkan haid atau belum pernah mengeluarkan sperma, belum pernah bermimpi, maka yang menjadi patokan baliknya adalah umur 15 tahun tepat. Paham ya? Jadi apabila ada anak laki-laki atau anak perempuan
belum pernah Oh, iya. mimpi, belum pernah mengeluarkan darah haid sampai umur 15 tahun. Maka yang jadi patokan baliknya anak ini adalah umur 15 tahun. Itu ya. Terus untuk penghitungan umur haid, untuk penghitungan umur mengeluarkan sperma, untuk penghitungan umur 15 tahun, genapnya berusia 15 tahun itu semuanya menggunakan penanggalan Hijriah. Ya, jadi menghitungnya bukan dengan Masehi, tapi 9 tahun tepat itu dengan Hijriah. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit itu juga Hijriah. Genap berusia 15 tahun itu juga menggunakan penghitungan Hijriah. Sudah paham anak-anak? Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Jadi untuk tanda-tanda haidnya nomor 3, genap berusia 15 tahun, itu sesuai dengan hadisnya Ibnu Umar. Jadi pada zaman dahulu, Ibnu Umar itu diajukan untuk ikut berperang. Ya Rasulullah, ini Ibnu Umar, monggo diajak berperang. Rasulullah bertanya, umur berapa Ibnu Umar ini? Dia berumur 14 tahun. Oh, kalau 14 tahun, dibawa pulang aja dulu. Karena dia belum balik. Pada suatu hari, ada perang lagi, perang Khandaq. Ibnu Umar diajukan lagi untuk mengikuti perang. Ya Rasulullah, Ibnu Umar monggo diajak berperang. Umur berapa dia sekarang? Umur 15 tahun ya Rasulullah. Oh ya, ayo ikut berperang karena kamu sudah balik. Nah, dari hadis ini para ulama merumuskan bahwa yang menjadi patokan balik bagi laki-laki maupun perempuan adalah umur 15 tahun tepat, ya. Umur 15 tahun tepat tidak boleh kurang. Kalau kurang, maka belum dinamakan balik. Beda lagi dengan patokannya haid. Kalau patokannya haid umur 9 tahun boleh kurang, tidak melebihi 16 hari. Terus untuk penghitungan umur balik, untuk penghitungan umur balik ini tadi kan menggunakan penanggalan Hijriah ya nak ya. Nah, ini Ustazah kasih sedikit keterangan. Krusnya 9 tahun Hijriah. 9 tahun Hijriah itu jika dikruskan ya, jika dimasehikan itu jadi umur berapa sih? Mungkin ada yang penasaran ya. Jadi 9 tahun Hijriah itu sama dengan 8 tahun Masehi, 8 bulan, 23 hari. Kalau dikruskan ya. Jadi 9 tahun Hijriah itu sama dengan 8 tahun Masehi, 8 bulan, 23 hari. Begitu ya. Jadi kalau masuk umur haid itu kan apabila ada wanita berumur 9 tahun, kurang 16 hari, kurang sedikit dengan penghitungan Hijriah. Ketika dikruskan ke Masehi adalah umur 8 tahun Masehi, 8 bulan, 7 hari, 19 jam, 13 menit. Gitu ya. Itu kalau dikruskan ke Masehi. Yang jadi patokan adalah tahun apa nak? Tahun Hijriah. Kalau 15 tahun Masehi, laki-laki dan perempuan apabila mencapai 15 tahun Hijriah, memasuki masa baliknya, kalau dikruskan ke Masehi sama dengan berapa 15 tahun Hijriah itu? Kalau dikruskan ke Masehi 15 tahun Hijriah itu sama dengan 14 tahun Masehi, 6 bulan, 19 hari, 9 jam. Jadi lebih dulu mana Masehi sama Hijriah lebih dulu mana? Lebih dulu Hijriah. Gitu ya. Sudah paham? Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan setelah Ustazah memberikan penjelasan. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua.
Materi yang kedua yaitu perkara yang haram bagi wanita haid. Kemarin banyak yang tanya tentang materi ini ya. Gitu. Wanita yang haid itu diharamkan menjalankan beberapa perkara. Yang pertama, wanita yang haid dilarang sholat, diharamkan sholat. Baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu. Ya, dilarang sholat. Dan tidak boleh diqadha ya, tidak boleh diqadha. Kalau menstruasinya datang, kemudian dia tidak sholat, maka sholatnya tidak perlu diqadha ya anak-anak ya. Kecuali sholat yang tertinggal ketika datangnya haid. Ya. Jadi sholat ini tidak boleh diqadha. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan haram untuk diqadha. Kecuali sholat yang tertinggal ketika datangnya haid. Seperti contoh apa? Waktunya zuhur itu jam 12 misalnya ya. Zuhurnya itu jam 12. Sampean itu enggak langsung sholat, tapi lihat TV, atau main, atau belajar. Tiba-tiba jam 1, haidnya datang, menstruasinya datang. Padahal belum sholat zuhur ini. Nah, yang ini, yang sholat yang tertinggal ini tadi, wajib diqadha besok setelah bersuci. Ini yang dimaksud sholat yang tertinggal ketika datangnya haid. Ini yang wajib diqadha. Tapi setelahnya ketika kita menjalani haid, sholat-sholat itu tidak wajib diqadha. Gitu. Kemudian yang kedua, sujud syukur. Wanita yang haid itu diharamkan untuk sujud syukur. Dan juga sujud tilawah. Sujud syukur itu apa? Saya sujud karena kita telah mendapatkan kenikmatan. Oh, nilainya bagus, alhamdulillah, sujud syukur. Kalau ketika kita lagi suci dan tidak haid, nggak apa-apa. Tapi ketika kita haid, maka haram untuk melakukan sujud syukur. Kalau gitu gantinya apa? Ya gantinya bilang alhamdulillah. Kemudian ambil dompet sedekah. Itu ya, syukurnya dengan bersedekah. Kemudian juga diharamkan sujud tilawah. Kita membaca atau kita mendengarkan ayat sajdah. Ya, ketika kita membaca atau mendengarkan surat sajdah, ayat sajdah, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Berhubung kalau lagi haid, maka diharamkan untuk sujud tilawah. Yang ketiga, perkara yang diharamkan bagi wanita haid adalah tawaf. Tawaf ketika berhaji. Yang keempat, puasa. Wanita yang haid itu diharamkan berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Dan puasa ini wajib diqadha. Wajib diqadha ketika puasa Ramadan. Ketika Ramadan datang, kedatangan haid, tidak bisa berpuasa. Nah, besok setelah selesainya Ramadan bisa diqadha. Bulan Syawal atau bulan-bulan selanjutnya itu kita bisa mengqadha, mengganti puasa yang tidak dilakukan karena kedatangan haid. Itu ya anak-anak ya. Haramkan bagi wanita haid. Yang kelima adalah iktikaf. Iktikaf berdiam diri di dalam masjid. Haram ya, kalau haid duduk-duduk di masjid itu tidak boleh. Beriktikaf di dalam masjid itu juga tidak boleh. Tuh, yang keenam, masuk masjid jika khawatir mengotori. Masuk ke masjid misalnya ada barangnya yang ketinggalan. Kemarin saya ke masjid itu barangnya ketinggalan. Saya lagi haid. Masuk ke masjid itu tidak boleh jika khawatir mengotori, takut nanti darahnya menetes atau takut nanti tembus. Setelah itu diharamkan masuk masjid. Yang ketujuh, perkara yang diharamkan bagi wanita haid yang ketujuh adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Kemarin ada yang bertanya, Bu, ketika saya haid gimana saya setornya? Murojaahnya gimana? Nah, hukum asalnya adalah dihukumi haram. Ya. Hukumnya adalah
haram untuk membaca Al-Quran. Tapi apabila takut hafalannya hilang, ini biasanya buat para tahfidz, apabila takut hafalannya hilang, maka dia diperbolehkan membaca Al-Quran di dalam hati. Yang pertama ya, dibaca di dalam hati. Jadi murojaahnya di dalam hati. Kalau tidak hati rasanya kok kurang seret, lah boleh dengan lisan tapi kecumik-kecumik yang hanya bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan sama dirinya sendiri. Gitu. Kalau kurang seret, kurang apa itu? Kalau melalarnya dengan cara seperti itu saya sering kalang kabut. Nah, boleh dengan suara biasa tapi dengan niat apa? Dengan niat berzikir. Dengan niat apa itu? Ambil keberkahan hafalan gitu ya. Jadi tidak boleh niat murni membaca Al-Quran, hukumnya haram karena Al-Quran itu suci ya anak-anak ya. Gitu. Kemudian yang ke-8, perkara yang diharamkan bagi wanita haid adalah menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran itu diharamkan bagi wanita haid. Tapi kalau Al-Quran hanya ditaruh di dalam tas bersama buku-buku, itu tidak apa-apa asalkan kita niat membawa tas ya. Di situ juga banyak-banyak ada buku, ada tepaknya. Lah kalau seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita niat membawa Al-Quran tidak boleh. Lah ya masjidul ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kemudian yang ke-9, perkara yang diharamkan bagi wanita haid, yang ke-9 adalah bersuci. Maksudnya gimana? Haid kok bersuci? Nah, keterangan ini sementara buat ibu-ibunya ya. Misalnya ya, habis melahirkan, habis keluarnya bayi, itu sebenarnya ini yang banyak yang salah kaprah. Jadi ketika setelah melahirkan, setelah mengeluarkan darah wiladah, itu wanita wajib mas, belum bisa mandi. Maka mandinya kapan? Mandinya besok. Sebelum kita belum sempat mandi wiladah sudah datang darah nifas. Bagaimana ini mandi wiladahnya? Apakah saya langsung mandi? Tidak, mandinya besok setelah selesainya nifas. Jadi setelah nifasnya selesai, kita mandi dengan 2 niat. Niat bersuci dari wiladah, niat mandi wiladah, dan niat mandi bersuci dari nifas. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan keterangan haram bagi wanita haid untuk bersuci. Gitu. Contohnya lagi, contohnya lagi, apabila setelah bersetubuh, belum sempat mandi sudah kedatangan haid. Nah, kita nggak boleh mandi ketika dalam keadaan haid kita bersuci dari bersetubuh. Tadi tidak. Mandinya kapan? Besok setelah selesainya haid. Gitu. Jadi setelah selesainya haid kita mandi. Mandinya cuma sekali aja. Nggak usah keluar dari kamar mandi lagi, niat bersuci dari janabat. Kemudian keluar lagi, mandi lagi, bersuci dari haid. Tidak ya. Jadi mandinya 1 kali, tapi niatnya 2. Niat bersuci dari janabat dan niat bersuci dari haid. Gitu ya. Jadi tidak boleh bersuci di tengah-tengah kita dalam keadaan haid. Ataupun nifas ya. Tuh. Kemudian perkara yang diharamkan bagi wanita haid yang ke-10 adalah bersetubuh. Tuh. Kemudian yang ke-11 ya anak-anak, yang ke-11 perkara yang diharamkan bagi wanita haid adalah dijatuhi talak. Jadi ketika haid itu wanita diharamkan untuk dicerai. Karena apa? Karena kasihan. Wanita yang haid ini ketika dicerai, dia akan lama. Masa iddahnya itu akan lama. Iddahnya sendiri 3 sucian. Sedangkan dia kondisinya lagi haid. Berarti kan menunggu suci, habis itu masih menunggu 3 sucian lagi. Itu yang menyebabkan wanita haid itu tidak boleh dicerai. Itu.
Kemudian yang ke-12, perkara yang diharamkan bagi wanita haid adalah istimta. Istimta bersenang-senang antara lutut sampai pusat. Itu ya anak-anak. Monggo, Ustazah Ija. Sampai segini materi yang saya sampaikan. Nggih, Ustazah Ica, terima kasih. Materinya sangat luar biasa sekali. Insya Allah yang bertanya pasti tambah banyak ini Ustazah. Sambil Ustazah Ida ngobrol sama Ustazah Ica, Ya. anak-anak silakan menulis pertanyaan di kolom chat ya. Tentang apa yang ditanyakan? 1, tadi tentang ciri-ciri balik. 2, tentang perkara yang haram bagi wanita haid. Jadi yang haram itu maksudnya yang tidak boleh dilakukan gitu ya Ustazah ya? Iya. Oke, ini Ustazah sambil nunggu anak-anak ngetik kayaknya yang mau tanya nggih lumayan banyak. Ini saya mengulang atau mengulas sedikit dari materi yang tadi disampaikan oleh Ustazah Ica gini. Ustazah, tadi itu anak-anak belajar tentang menghitung hari ya usia yang Masehi sama yang Hijri. Nah, sepertinya anak-anak Masehi itu apa sih Us? Bulannya apa aja ya Ustazah ya? Nah, jelaskan gitu ya Us. Terus kalau Hijriah itu seperti apa bulannya? Jadi nanti bisa ditanyakan mau ke Mamai, misalnya lahirnya bulan Januari. Nah, itu jatuhnya bulan Muharram kah, bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir gitu ya Ustazah Ica. Bisa disampaikan lagi Us biar anak-anak lebih apa ya paham gitu Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Hijriah itu adalah bulannya Rasulullah ya. Jadi mulai bulan Syawal hitungannya ya. Syawal, Jumadil Awal, Syawal. Bentar. Kalau hitungan Jawahnya itu kan Syawal, Selo, Besar, Suro. Nah, seperti itu. Itu kalau hitungan Jawahnya ya. Nggih, Ustazah. Oh. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram Awal, Jumadil Tsani, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu hitungan-hitungan Hijriah. Jadi sebelum ada Masehi itu Hijriah dulu. Gitu. Tapi memang salah kaprahnya kalau kita ini kan apa-apa yang dituliskan memang Masehi. Ya. Kayak belajar Masehi itu yang Januari, Februari gitu. Jadi buat ibu-ibu itu kalau anaknya melahirkan, anaknya ulang tahun, itu yang ditulis itu juga dua-duanya ditulis. Jadi misalnya anak saya lahir bulan Januari, sekarang ini pas Januari tahun ini pas menempati bulan Syawal misalnya. Nah, itu ditulis. Gitu. Jadi nanti tinggal menghitungnya biar gampang. Kalau sekarang sudah ada HP yang canggih ya, tinggal diketik aja. Tanggal berapa ini 15 Januari tahun 2021 itu hijriahnya tanggal berapa? Nanti muncul sendiri. Gitu. Sekarang ada kayak gitu Ustazah. Jadi nggak bisa ngitungkan Ustazahnya nak. Misalnya kamu lahirnya Desember, terus bulan hijriahnya bulan apa Ustazah, nanti dicari sendiri gitu ya Ustazah Ica ya. Nah, sekarang kan sudah canggih gitu. Siap Ustazah. Nah, Ustazah ini sampun masuk pertanyaan dari anak-anak. Ustazah yang pertama dari Najwa kelas 2D. Ustazah, yang dimaksudkan dengan mengkodok tadi itu kan mengganti puasa. Yang ditanyakan ini tentang puasa Ustazah. Nah, yang diganti itu puasa apa Puasa Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan itu boleh diganti saat puasa sunnah. Puasa sunnahnya bisa di puasa Senin Kamisnya atau di puasa Daudnya gitu. Itu Ustazah, bisa diterangkan. Terima kasih. Iya. Jadi nggak apa-apa.
ketika puasa ngodok itu ditaruh di ketika kita puasa sunnah gitu. Tapi kita niatnya mengkodok ya. Ya, kita niatnya mengkodok. Otomatis dengan sendirinya yang puasa sunnahnya itu pahalanya kandung ya. Gitu. Jadi misalnya hari Senin kita niat mengkodok puasa. Gitu. Niatnya apa? Niatnya mengkodok. Bukan niat puasa sunnah loh ya, niatnya mengkodok. Nanti dengan sendirinya sama Gusti Allah itu yang puasa sunnahnya itu juga diikutkan, gitu. Jadi kalau gitu. memang punya hutang, punya hutang puasa itu tidak boleh kodok dulu, tidak boleh apa puasa sunnah dulu, kodoknya harus diselesaikan dulu. Oh gitu. Gitu. Berarti misalnya kayak ini Ustazah, setelah Ramadan itu kan ada puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan ya Us. Iya. Nah misalnya Iya. gini, Iya. aku tak ikut puasa itu aja dulu mah, nanti aku bayar utangnya besok-besok aja gitu, nggak boleh ya Us? Nggak boleh, iya. Kita niatnya apa? Mengkodok. Dan insya Allah kita juga akan dapat barokahnya puasa sunnah itu. Oke. Gitu. Jadi jangan khawatir. Aduh gimana ya eman ini ganjarannya pas banyak di puasa ini ya. Iya, Seperti itu kan. betul Ustaz. Berarti niatnya nggak boleh double juga ya Us ya. Niatnya satu aja Nggak mengkodok. boleh. Niatnya, Gitu. iya niat kodok. Dan nanti ganjaran puasa sunnahnya akan ikut sendiri insya Allah. Gitu. Nah, oke. Ini Ustazah ulangi lagi ya, mengkodok itu mengganti ya Ustazah ya. Masih ada yang tanya mengkodok itu apa Iya. sih Ustazah? Memang masih kelas Iya. kecil. Geng, Ustazah. Siap Ustazah. Untuk masalah puasa, anak-anak kalau mau ditanyakan lagi nanti di kolom chat. Nanti Ustazah akan ulang lagi ya Ustazah ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Us. Kayak gini pertanyaannya Us. Saya sudah balik Us. Tadi ada ada kalimat yang seperti ini, tidak boleh bersentuhan ya Ustazah. Nah ini pertanyaannya siapa aja Us yang boleh saya sentuh karena saya sudah balik nih Us. Kalau ayah saya sendiri boleh tak Us gitu pertanyaannya. Mau nggak Ustazah Ica? Iya. Punya kita. Kalau ayah kan mahram itu, nyentuh ayah nggak apa-apa, nyentuh saudara laki-laki nggak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu nyentuh sepupu. Lah ini biasanya kita sudah kadung apa ya, kadung sudah kekeluargaan gitu kan sama sepupu udah biasa. Padahal itu membatalkan wudhu. Jadi kalau megang sepupu tidak boleh ya nak ya, wudhunya batal. Gitu. Kalau paman Ustazah, megang tetangga. Kalau om tidak, apa-apa. Enggak apa-apa. Om sama ponakannya enggak apa-apa ya Us. Iya, om sama ponakan enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu Sepupu. Kalau suaminya sendiri boleh Us. Ini pertanyaannya dari Ustazah ini. Kalau suaminya dia itu kan mahram, tapi ketika dalam bab salat suami itu tidak boleh disentuh, membatalkan. Oh gitu. Iya. Berarti kalau suaminya punya wudhu bersentuh sama istrinya batal Us. Iya, berarti kalau misalnya nanti kalau kepingin gimana? Kalau misalnya kayak mamanya kita, kata Ustazah, mama kan sudah balik, berarti mama nggak boleh nanti bersentuhan sama ayah, boleh ya Us mengingatkan seperti itu ya Us? Ya enggak. Kalau misalnya kepingin salaman ya, kalau kepingin salaman dikasih apa itu rukuh. Kalau habis sholat itu kepingin salaman habis sholat. Nah, salaman nggak apa-apa sama suaminya dikasih rukuh, tapi taruh sini atau taruh sini. Jangan salaman langsung kena gini. Jadi nggak kena langsung sama kulitnya ya. Oke Ustazah siap. Ini plus ilmunya manfaat banget. Nanti mamanya bisa diinfokan sayang ya. Nggak boleh sentuhan sama ayah. Wah hebat banget anak SD Irada. Kalau sudah berwudu maksudnya ya Us ya. Oke. Us ini ada pertanyaan lagi Us. Tadi udah dijawab ya, kalau bersentuhan sama orang tua, ayah boleh gitu ya Ustazah. Sekarang pertanyaan lagi Us. Assalamualaikum Ustazah dari Nashwa. Apakah hukum murojaah menggunakan HP itu haram Us?
karena dia kalau murojaah nggak pakai Al-Quran yang mushaf itu Ustazah, pakai aplikasi di HP itu boleh tak Us? Ini bagi yang head begitu ya? Iya Ustazah. Iya. Jadi sebenarnya Al-Quran dalam bentuk apapun itu tetap Al-Quran meskipun dalam HP. Jadi untuk lebih hati-hatinya, untuk lebih ihtiyatnya, para ulama juga mengharamkan meskipun ngaji lewat HP, lewat aplikasi. Itu ihtiyat untuk lebih berhati-hatinya. Seperti itu. Untuk lebih berhati-hatinya memang meskipun HP itu juga hukumnya haram. Oh gitu Ustazah. Ustazah kok misalnya gini, anaknya enggak haid, mamanya yang haid, terus mamanya lagi ngajarin anaknya murojaah Us. Habis itu kan salah bacaannya. Bacaannya gini nak, dicontohkan satu ayat gitu nggak boleh juga ya Us ya? Nggak apa-apa. Nah itu tadi Boleh. kan ada pengecualian. Pengecualian itu diharamkan bagi orang haid membaca Al-Quran kecuali satu adalah niat belajar. Dua, karena niatnya zikir. Yang ketiga, membenarkan bacaan yang salah. Itu tidak apa-apa. Yang diharamkan itu murni membaca Al-Quran. Karena niat mau mengaji kayak gitu ya Us ya. Iya. Kalau ada Jadi yang salah ya kita wajib membenarkan. Oh gitu. Misalnya kayak gini Us, Iya. banyak anak-anak dari kita juga yang udah balik Iya. tapi ngajinya itu baru jilid 5 kan atau juz 27 ya Us, itu kan ayat-ayatnya sudah Al-Quran, itu boleh berarti Us ya ngaji. Untuk karena memang Iya. waktunya ngaji misalnya gitu. Boleh ya Nggak Ustazah? apa-apa, itu diniati kan memang iya, niatnya belajar. Tidak Ilmu. niat mengaji Al-Quran. Iya. Oh gitu Ustazah, Seperti siap. Oke, terima kasih Ustazah. Ini ada pertanyaan lagi Us. Ini pertanyaannya, ini Mbak Mela ini telat tadi Ustazah pertanyaannya. Kayak gini Ustazah, apakah hikmah dari diharamkannya yang tadi itu Ustazah, misalnya kayak gini, nggak boleh puasa, nggak boleh menyentuh Al-Quran di saat haid itu, kenapa sih Us kok diharamkan gitu? Iya. Kenapa diharamkan berpuasa? Karena kita kondisinya tidak dalam keadaan suci. Begitu. Kenapa diharamkan sholat? Karena kita menghadap Allah, beribadah, komunikasi dengan Allah itu dalam keadaan suci. Kenapa diharamkan membaca Al-Quran, memegang Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran kecuali orang yang suci. Gitu. Oke, Ustazah. Berarti insya Allah segala sesuatu yang sudah ditetapkan itu pasti banyak. Iya, ada hikmahnya. Gitu, iya. Oke, Ustazah. Oke, Ustazah. Ini ada tanya lagi, Ustazah. Ustazah, aku punya hutang puasa bulan ini. Ternyata selama setahun tidak bisa bayar, Ustazah. Nah, itu gimana, Ustazah? Hukumnya, Ustazah? Bayarnya tahun depannya lagi, Ya, apabila punya hutang puasa sampai melewati puasa yang dia tetap wajib mengkodok juga membayar mut, gitu. Itu hukumannya karena dia telah lalai sampai melewati puasa berikutnya. Tiap satu harinya satu mut. Satu mut itu sekitar 6 on. Ya, gitu. Misalnya 3 hari, puasa yang sampai terlewat puasa itu, melewati puasa selanjutnya misalnya 3 hari. Nah, 3 hari ini tetap loh ya, di samping mengkodok puasa, dia juga bayar mut. 1 harinya 1 mut. Kalau 3 hari berarti 3 mut. Gitu. Ons beras ya Ustazah ya. Misalnya Iya, Ustazah sekitar dikasih 6-7 kotakan nasi gitu boleh ya misalnya satu kotak nasi gitu boleh tak Ustazah kayak gitu. Enggak beras maksudnya Ustazah. Apa harus Kalau beras? hukum asalnya kan memang beras, iya ya, beras. Oh gitu. Asalnya. Siap Ustazah. Ustazah, ini ada pertanyaan lagi Enggak apa-apa ya Us? Iya, monggo.
Ini tadi tanyanya kan kalau ayah kandung boleh bersentuhan, misalnya ayahnya punya wudhu gitu. Nah kalau ayah sambung Ustazah, ini mamahnya mungkin menikah lagi gitu ya Us, boleh enggak Us? Jadi ada apa namanya ikatan karena pernikahan gitu, tetap bisa enggak Us? Padahal dia bukan ayah kandungnya. Boleh enggak Us bersentuhan? Kalau ayah sambung ya insya Allah ya sepemahaman saya selagi ibunya sudah pernah dikumpuli sama ayahnya itu tidak apa-apa. Oh gitu. Tapi kalau boleh. belum pernah dikumpuli ya membatalkan. Oh gitu Ustazah. Oke Ustazah, siap Ustazah, nanti bisa ditanyakan ke mamahnya nggih untuk masalah itu. Oke Ustazah, ini nggak apa-apa Us ya, memang materi ini itu memang materi yang kalau dibilang vulgar ya bukan vulgar ya Us, karena memang berhubungan langsung dengan alat kelaminnya anak perempuan. Jadi anak-anak juga harus edukasi dengan bahasa yang Harus tahu sesuai gitu Ustazah. Jadi anak-anak pun juga harus menjaga alat kelaminnya karena dalam hal ini sudah bisa terjadi pembuahan gitu ya Ustazah ya. Iya. Iya betul. Karena ini juga termasuk sex education. Oh iya betul Ustazah. Luar biasa Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ini ada tanya lagi. Saya siapkan 2 aja Ustazah karena waktu kita juga tinggal 10 menit lagi. Sebelum terakhir ini ada pertanyaan Us. Biasanya kalau perjalanan itu anak-anak itu ada yang biasa membaca kayak ayat kursi, terus kayak ada bacaan-bacaan Al-Qur'an untuk menyelamatkan di perjalanan gitu, boleh enggak Us? Kayak mau tidur gitu kan ada ya Us, kita baca-baca terbiasa membaca 3 surat Qul. Gitu boleh enggak Us dalam keadaan haid? Kalau untuk yang ayat utuh, surat utuh seperti kulhu itu ya bacanya di hati kan bisa ya. Baca di hati atau mungkin kecumi-kecumi gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau memang kita bisa lebih meminimalisir, bisa dengan hati ya dengan hati. Kalau memang dengan hati tidak bisa, kurang seret, kepengennya dengan lisan, ya dengan lisan, tapi sambil kecumi-kecumi. Sekiranya yang dengar itu cuma kita sendiri. Begitu. Insya Allah pertanyaannya sangat jelas dan padat dan sudah dijawab Ustazah Ica, luar biasa. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustazah, ini udah dijawab semuanya. Insya Allah dicukupkan aja. Ini ada yang tanya tentang air mani Ustazah, apa dibahas di materi selanjutnya gitu ya Us, tentang air mani, air madi gitu Us. Bisa ya Us ya? Oh ya. Jadi nanti biar anak-anak bisa bedakan. Itu juga. Iya gitu Ustazah. Untuk anak-anak tadi yang tanya tentang air mani nanti kita bahas di bab selanjutnya ya Ustazah ya. Biar Insya Allah ya. Tentang madi juga bedanya apa sih Us, terus keputihan tuh seperti apa, najis atau enggak gitu ya Us ya. Kayaknya tambah seru ini percakapan. Baik Ustazah, bisa ditutup dengan doa sekalian nanti kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Monggo Ustazah Ica. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ustazah Ica. Ya saya terima kasih. Jangan lupa screenshot ya, dikirim ke wali kelas masing-masing ya, nanti dicek sama ustazahnya ikut apa enggak, di screenshot ikut pembelajaran pada siang hari ini. Ustazah Ida ucapkan terima kasih untuk Ustazah Ica, terima kasih, dan kita insya Allah ketemu lagi Jumat depan. Anak-anak juga jaga kesehatan ya, jangan lupa ketemu lagi di Jumat minggu depan bersama Ustazah Nur Aini dan juga ustazah-ustazah yang lainnya. Ustazah akhiri, jangan lupa foto dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sada Ica. Terima kasih Sada Ica.